Piaper Paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri. Selamat pagi, berkah dalam Gusti. Gimana kabarnya? Moga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan pendalaman APP online kategorial Piaper Paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri edisi Pekan Prapaskah ketiga Minggu tanggal 7 Maret 2021 dengan tema Yesus menyucikan bait Allah, dan dengan tujuan anak dan remaja menjaga kesucian dirinya sebagai bait Allah yang hidup. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memperkenankan kami hadir di sini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan APP. Ya Bapa, berkatilah kami semua supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan meresapinya dalam hati kami dan juga melaksanakannya. Semua doa ini saya haturkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Yohanes, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus menyucikan bait Allah. Pembacaan dari kitab Yohanes 2 ayat 13 sampai 25.
Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambillah semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada yang tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga, minggu Prapaskah yang ketiga. Bagaimana kabarnya? Selalu sehat ya. Jangan lupa untuk terus bersyukur. Meskipun kita masih dalam keadaan pandemi, dalam situasi yang serba tidak menentu, tetap bersyukur, jangan pernah patah semangat. Satu lagi, jangan pernah lupa untuk melakukan atau mentaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kenapa harus mematuhinya? Karena hal tersebut selain untuk melindungi diri kita secara pribadi, itu juga untuk melindungi orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita. Baik. Hari ini kita tadi sudah dibacakan oleh Mbak Negi bacaan Injil kita dari Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 25.
Di mana tadi dikisahkan di sana bahwa Yesus saat mengunjungi bait Allah itu, di sana terdapat banyak sekali orang-orang yang memperjualbelikan hewan yang akan digunakan untuk kurban bakaran. Nah, yang menjadi pertanyaan, loh kenapa topu kok Yesus kok tidak suka? Kenapa kok Yesus marah? Kenapa kok Yesus mengambil tindakan untuk memporak-porandakan atau membalikkan dagangan mereka? Ada yang tahu kenapa? Apakah salah berdagang? Enggak. Apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi yang membuat Yesus tidak setuju di sini adalah bahwa mereka melakukan perbuatan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai tempatnya. Kita ketahui bersama kalau kita menuju ke tempat Allah, kita menuju ke rumah Allah, itu untuk apa adik-adik? Iya, tentu yang pertama kita pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Kita ke rumah Tuhan untuk bersyukur. Kita ke rumah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sementara yang kita baca tadi, yang kita dengarkan bersama tadi, di sana dikisahkan bahwa orang-orang ini mempunyai motivasi yang berbeda. Tujuan mereka untuk datang ke rumah Tuhan itu berbeda, bukan untuk memuji Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi yang membuat Yesus marah, yang membuat Yesus tidak berkenan adalah bahwa mereka mempunyai tujuan utama untuk berjualan. Nah, berjualannya mereka ini yang membuat lagi berbeda, karena mereka menipu banyak orang dengan menaikkan harga yang berlipat-lipat. Hal tersebut yang kemudian membuat Yesus menjadi tidak suka. Hal tersebut yang membuat Yesus mengambil tindakan untuk membubarkan mereka. Bukan berarti Yesus tidak memperbolehkan orang untuk melakukan usaha, tetapi yang membuat tidak benar adalah tujuan mereka yang keliru, atau tujuan mereka yang seharusnya datang ke bait Allah untuk memuji Tuhan berubah menjadi untuk mencari kepentingan sendiri. Begitu adik-adik. Nah, untuk kita bagaimana? Memasuki minggu Prapaskah ini kita sudah melakukan pantang, sudah masuk minggu yang ketiga. Bagaimana dengan kita di masa Prapaskah ini? Yuk, dari sini kita diajak semua untuk melihat kembali apakah tindakan saya selama ini sudah benar di mata Tuhan. Itu untuk kita renungkan bersama, apakah saat kita datang ke rumah Tuhan itu kita benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan, atau barangkali ada yang datang ke rumah Tuhan, pergi ke gereja, ikut perayaan Ekaristi, tetapi tujuannya supaya dijajakke sama bapak sama ibu. Atau ada juga yang ikut perayaan Ekaristi karena dijanji dibelikan sepatu atau sesuatu. Nah, itu salah satu tujuan pergi ke rumah Tuhan yang tidak pas. Seperti saat para pedagang tadi pergi ke rumah Tuhan dengan tujuan yang keliru, yang tidak pas. Nah, mari kita lihat kembali ke dalam diri kita. Bagaimana apa yang sudah kita lakukan itu sudah benar-benar mempunyai tujuan yang sesuai. Kita renungkan bersama-sama, semoga dalam masa pertobatan ini, dalam masa Prapaskah ini, kita dapat melihat ke dalam diri kita dan dapat menemukan hal-hal yang harus kita perbaiki. Terima kasih, sampai jumpa berkah dalam. Tak terasa pertemuan APP dengan tema kesucian bait Allah telah selesai.
Jangan sedih wah, hanya virtual. Minggu depan kita juga ada pendalaman pertemuan yang keempat. Nantikan ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker ya teman-teman. Menjaga jarak. Jangan lupa cuci tangan dengan air mengalir. Dan jangan lupa pakai sabun. Menghindari kerumunan. Stop yuk, kurangi mobilitas di rumah saja. Tetap semangat, berkah dalam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu dari awal hingga selesainya pendalaman APP pertemuan ketiga ini. Semoga berkat pendalaman ini, kami anak dan remaja Paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri semakin mampu mewujudkan kesucian diri sebagai bait Allah yang hidup di hati kami masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.